wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifuna ta'ifah minhum yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Disebutkan Fir'aun pertama ala fil ard, orang yang berbuat kemungkaran di dunia. Wa dzukira minal mufsidin. Ada jarah mufassar wa muayyan, jarah khusus kepada Fir'aun. Dan tadi disebutkan di surat Hud, wa ma amru fir'auna birasyid. Tidaklah perkara Fir'aun itu adalah perkara yang baik. Bahkan apa? Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'aurdahumun nar wa bi'sal wirdul maurud. Dia kalau akan menjadi pemimpin dari kelompoknya dan keluarganya untuk masuk kepada api neraka, seburuk-buruknya tempat. Maka faedah yang kedua dari surat Al-Lahab ini, boleh menjarah secara muayyan. Dan yang ketiga, jawaz jarhul mubham. Dan juga boleh kita mencela kelompok-kelompok yang sesat, orang-orang yang salah dengan lafaz-lafaz yang mubham, boleh. Dan ini mana pendalilannya? Jarah Allah dan Rasulnya kepada kelompok yang sesat disebutkan dengan mubham, kelompok sesat. Tidak disebutkan nama-nama mereka, meskipun nanti ada penjelasannya disebutkan nama. Maka contohnya seperti di dalam surat Al-An'am, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sahihnya, wa anna hadza sirati mustaqiman fala tattabi'uh fattabi'uh wa la tattabi'us subul wala tatabi'u as-subul. Makalah disinilah nahiyah, karena tatabi'u irabnya fi'lun mudhari' majzum dengan la, alamatu jazmihi hadfin nun. Wala tatabi'u as-subulah, janganlah kalian mengikuti as-subul, kelompok-kelompok yang sesat. Maka dijarah di sini oleh Allah secara mujmal. Dan disebutkan di dalam ayat ini asbabun nuzul ataupun sarahnya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Khattan lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, summa qala hada sabilullah, summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Bahwa Nabi di saat suatu hari menggambar garis yang lurus yang besar seperti tulang ikan, tulang yang besar, kemudian ada rusuk-rusuknya yang kecil, kanan dan kirinya, seperti tulang ikan yang dimakan dagingnya. Siapa yang makan dagingnya? Abdurrahman. Maka yang tersisa tulangnya. Maka tulang ini seperti yang digambar oleh Nabi. Kemudian Nabi menunjukkan kepada garis yang lurus ini. Dikatakan hadihi subul, afwan. Dikatakan kepada garis yang lurus, hada sabilullah. Kemudian menggambar di kanan dan kirinya yang tulang iga yang kecil dan banyak, dikatakan hadihi subul. Dan ini adalah jalan-jalan yang sesat yang banyak. Maka satu garis yang lurus bagaikan tulang punggung, itulah jalan yang benar. Dan tulang-tulang iga kiri dan kanannya yang kecil-kecil, itulah subul, kelompok ahlul bid'ah yang sesat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, Nabi membaca ayat inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka asar ini ataupun hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh ashabus sunan dari Imam Ahmad, Asim dari Imam Ahmad dan Imam Abi Daud atau Yalisi, dari Asim ibnu Abi Nujud, dan juga dari Mansur dan dari Abi Wa'il, semuanya dari Abdullah ibni Mas'ud. Maka sanadnya sahih, meskipun Asim dhaif, Asim saduk, namun telah diikuti oleh yang lainnya. Maka hadis ini hadis yang sahih.
Kesimpulannya, di dalam hadis ini Allah mencela secara mubham kelompok sesat dengan wala tatabi'us subul. Disebutkan jangan mengikuti as-subul. Maka ini pendalilan tentang permasalahan boleh menjarah dengan mubham dan boleh menjarah dengan muayyan. Seperti tadi disebutkan Abu Lahab. Dan faedah dari surat ini pun adamul muwazanah fil jarhi al majruhin. Apa maknanya? Dan ini subuhat dari mereka kelompok orang-orang yang mumayyi'in di dalam dakwah, orang-orang yang lemah lembut dalam dakwah seperti Sururiyah, Roja dan yang lainnya. Maka mereka melaksanakan muwazanah dalam jarhi wa ta'dil. Apa makna muwazanah? Kita ini harus adil. Fa'dilu huwa aqrabu littaqwa. Karena Allah berfirman, berbuat adillah karena dia mendekati kepada kebaikan. Maksudnya bagaimana? Itu Yusuf Qaradawi kan sudah meninggal. Iya. Kenapa kamu penuh dengan celaan? Padahal dia adalah orang yang muslim, orang yang melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan. Nah, terus bagaimana? Ya sebutkan kebaikannya, sebutkan keburukannya. Dia itu sesat seperti kamu bilang. Kemudian sebutkan dia juga orang yang sholat, dia juga orang yang berpuasa. Nah, ini namanya muwazanah. Maka awas, adamul muwazanah fil jarhil majruhin. Tidak ada yang namanya keadilan di saat kita mencela orang-orang yang dijarah. Maka Allah menjarah orang-orang munafikin tanpa menyebut kebaikannya. Bahkan disebutkan mereka itu sholat bersama Nabi. Dan mereka membayar sedekah, zakat meskipun terpaksa. Namun Allah tidak memuji mereka. Karena mereka itu dalam keadaan pencelaan. Maka Allah tidak menyebutkan kebaikan kepada mereka. Padahal orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan gembong Quraisy yang lainnya mempunyai kebaikan. Mereka menginfakkan harta-harta mereka. Seperti Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Orang-orang kafir mempunyai kebaikan. Kenapa? Mereka menginfakkan harta untuk tamu-tamu yang datang haji dan umrah. Namun kenapa Allah mencela orang-orang kafir di berbagai ayat di dunia dan di hari akhirat? Padahal mereka mempunyai kebaikan, menafkahkan. Itulah yang diinginkan dalam pencelaan. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka mempunyai kebaikan meskipun tidak diterima oleh Allah. Dan begitu pun orang-orang munafik setelah itu disebutkan wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Disebutkan sifat-sifat orang munafik yang ada di Madinah. Kalau tadi orang kafir yang ada di Makkah, maka orang-orang yang munafik yang ada di Madinah, mereka sholat. Namun sholat mereka tidak khusyuk dan terpaksa, dan mereka menginfakkan harta-hartanya. Namun menginfakkan harta mereka dalam keadaan karihun, terpaksa membayar zakat agar mereka disangka kaum muslimin. Maka dari ayat ini menjadi pendalilan orang munafik mempunyai kebaikan. Mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan infak, dan orang-orang kufar juga. Namun di dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan mereka dengan keburukan. Terutama yang paling buruk, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di kerak api neraka. Kenapa Allah di sini menjarah tanpa muwazanah, tanpa keadilan? Mereka di kerak api neraka. Ainal hasanat wahum kanu yunfikuna amwalahum mana? Tidak disebutkan mereka dulu salat berpuasa di Madinah
Jawabnya, tidak ada muwazanat bagi mereka. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan dari permasalahan ayat ataupun surat Al-Lahab, terutama yang berhubungan dengan al-jarh wa ta'dil. Maka permasalahan al-jarh wa ta'dil yang dilaksanakan oleh kelompok ahlu sunnah di saat mencela kelompok ahlul bid'ah, itu adalah perkara yang disyariatkan oleh Islam. Dengan tujuan tadi, bukan dunia, tetapi tujuannya akhirah. Memberikan nasihat, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hadis tadi dari Jarir bin Abdullah, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nusah likulli muslim. Maka nasihat kepada kaum muslimin dengan memberikan beware caution, awas, jauhi kelompok sesat fulan, kelompok sesat. Seperti tadi kami sebutkan, kelompok sesat, Khawarij, Sufi, Syi'i, atau mereka dai-dai yang melempem, atau Jama'atut Tabligh dan yang lainnya. Disebutkan kelompok dan disebutkan person. Jangan belajar dengan fulan, jangan belajar dengan alan, itu adalah disyariatkan. Dan tadi boleh disebutkan masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan tadi pula kita sebutkan tujuannya untuk din, bukan karena kita marah dengan saudara kita maka kita tahdir. Si fulan jangan belajar dengan kita. Si fulan jangan diambil ilmunya. Bahkan jangan salat dengan kita. Maka ini pentahdiran yang kalau tujuannya dunia maka tidak boleh. Harus tujuannya akhirat. Dan yang terakhir ada muwazanah. Di saat kita mentahdir orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang musyrik kafir, jangan disebut kebaikannya. Yusuf Al-Qaradawi meninggal sekarang dengan kesesatannya. Oh, jangan begitu, tega kau. Sebutkan kebaikannya. Jadi gimana? Sebutkan keburukannya tadi. Dia adalah bla 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 bla, tapi dia orang yang sholat, tapi dia orang yang puasa, tapi dia naik haji. Kalau begitu orang akan lari atau orang malah akan membaca kitab-kitabnya dan mempelajari pelajaran-pelajarannya di YouTube dan sebagainya? Ya jawabnya tadi. Yang kedua, kenapa? Karena kamu memujinya di akhir sebagai muwazanat tadi. Maka tidak pantas jika kita mencela si fulan, awas, jauhi. Kenapa? Syiah mencela sahabat dan mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang yang tagut dan sebagainya. Namun mereka juga sholat, namun mereka juga baik. Maka ini tidak boleh muwazanat. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.